Shalom, jumpa lagi dengan Sabda Pagi dari Gemim Sion Winangun, edisi hari Senin, tanggal 26 Februari 2024. Dan mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulaikan aktivitas di hari ini, kita akan belajar firman, tapi sebelumnya mari berdoa. Kami telah tiba di hari yang baru, hari pertama di minggu berjalan ini, dan kami rindu kehidupan kami dituntun oleh-Mu melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berbicara bagi kami semua saat ini melalui firman-Mu. Di dalam nama-Mu ya Yesus, amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata demikian. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tema di hari ini, Yesus marah kepada Petrus. Saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, semua orang dalam keadaan tertentu bisa menjadi marah. Pemicu kemarahan itu pun beragam, tapi lazimnya kemarahan itu muncul sebagai respon atas sesuatu yang negatif atau yang tidak menyenangkan. Nah, bacaan kita hari ini menyatakan bahwa Yesus marah kepada Petrus. Tindakan Petrus yang menarik Yesus Kristus ke samping dan menegurnya adalah tindakan negatif yang mau menghalangi pekerjaan Allah dalam diri Kristus Yesus. Walaupun nampaknya yang dilakukan Petrus adalah tindakan positif yang menunjukkan empatinya, kepeduliannya, rasa sayangnya kepada Yesus, karena ia tidak menghendaki Yesus menderita. Namun sesungguhnya itu tidak sesuai dengan rencana Allah. Karena itu di hadapan murid-muridnya Yesus menyatakan kemarahannya kepada Petrus. "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Saudara, paling tidak ada dua hal yang dapat kita pelajari di sini. Pertama, bahwa Yesus Kristus mencintai Petrus. Walaupun ia memarahinya, ia mau supaya Petrus tidak jatuh dalam dosa karena pikirannya dikendalikan oleh iblis. Yang kedua, Yesus hendak menyadarkan Petrus bahwa pikiran manusia tidak selamanya sama dengan pikiran Allah. Manusia cenderung menghindar dari kesusahan, menghindar dari penderitaan. Karena itu banyak yang tidak setia. Tapi Yesus tidak seperti itu. Cinta Yesus Kristus kepada manusia begitu dalam, sehingga ia rela menjalani realitas hidup yang penuh risiko supaya manusia didamaikan dengan Allah. Ingatlah saudaraku, bahwa Yesus juga bisa marah kepada kita apabila kita melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya dalam hidup ini. Karena itu mari kita senantiasa memohon kepada Tuhan Allah agar kita dimampukan untuk menyelami pikiran dan kehendak Allah, supaya kita terhindar dari hal-hal atau dari pikiran-pikiran yang jahat. Ingatlah pula bahwa Yesus Kristus, anak Allah,
menjalani kehidupan yang tak mudah, penuh dengan penderitaan, dan akhirnya mati di kayu salib. Ini hendak menyadarkan kita bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan, tapi juga penderitaan merupakan risiko dari mengikut Yesus. Tetapi justru akan membuat kita kuat dan mampu berdiri tegak dalam iman menjalani kehidupan ini. Amin. Demikian saudaraku, mari berdoa. Kami telah belajar tentang firman-Mu, bagaimana sebagai orang yang mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami mencoba memahami pikiran-pikiran-Mu yang tidak terbatas itu, memahami rencana-rencana-Mu yang baik, sekalipun di tengah kehidupan yang penuh gejolak, penderitaan. Tapi biarlah kami semakin kuat dalam iman. Kami mau memandang kepada salib-Mu yang memberi keselamatan bagi kami, sehingga ketika menjalani hidup dalam penderitaan, kami akan semakin kuat, semakin mengandalkan Engkau Tuhan, penebus, penyelamat kami. Amin. Demikian saudaraku, dari Puncak Sion Winangun, kabar baik ini diberitakan dan teruslah memberkati banyak orang. Amin.